أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله القائل في كتابه الكريم وأذن في الناس بالحج يأتوك ورجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani bagi kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan sunnah-sunnah Rasul kita, yaitu sholat Id Adha yang secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang, yaitu dengan hadirnya agama Islam di muka bumi ini. Pada kesempatan kali ini, khotib mengingatkan kepada seluruh hadirin dan khususnya kepada diri pribadi untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka jalan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat akan diperoleh oleh kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam bulan Dzulhijjah, umat Islam di seluruh penjuru dunia dianjurkan untuk menjalankan dua amalan ibadah. Di samping ibadah wajib yang dilakukan setiap harinya, yakni ibadah haji, dan ada juga ibadah kurban. Pertama, ibadah haji. Pagi ini umat Islam yang istitoah atau mampu sedang berduyun-duyun dari Musdalifah menuju Mina untuk melempar jumroh Aqabah dan tahallul awal. Setelah mulai siang tanggal 9 Zulhijjah melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimat itu berkumandang hampir di seluruh kawasan Masy'aril Haram, kawasan yang membentang dari Arafah sampai Masjidil Haram. Secara hukum, ibadah haji merupakan hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mampu sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 96. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Anjuran ibadah yang kedua, yakni ibadah kurban. Ibadah ini berhukum sunnah ain bagi individu dan sunnah kifayah bagi anggota keluarganya. Hal ini memiliki kaitan dengan ibadah haji yang bersumber dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada hari ini, lebih dari 3.000 tahun yang lalu, Nabi Ibrahim Khalilullah menjalankan praktik keagamaan yang penuh dengan nilai-nilai keilahian, ketauhidan, kesabaran, dan pengorbanan manusia kepada Tuhannya.
Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 100 sampai 111. Rabbi habli minas salihin wa basyarnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Al-ayat. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umurnya sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, Ibrahim berkata kepadanya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang bersabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain itu, yang lebih penting adalah bagaimana memetik pelajaran dari perintah Allah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah haji merupakan ibadah mahdhah dan bersifat fisik. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah ini adalah bahwa saat kita berkumpul dengan jutaan orang di tanah yang luas, kita merasa kecil. Dalam kondisi seperti itu, tidak pantas bagi kita untuk sombong. Kita membutuhkan orang lain agar bisa membantu kita dan agar orang lain tidak menyakiti kita. Tolong-menolong dan saling pengertian dibutuhkan dalam upaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa beribadah dengan baik tanpa ada sikap tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan secara spiritual, apa yang bisa kita rasakan, alami dan refleksikan di tanah suci saat kita betul-betul merasa dekat kepada Allah, semestinya bisa berpengaruh kepada sikap dan perilaku kita, terutama dalam kehidupan bermasyarakat saat kita kembali ke tanah suci atau kita kembali ke tanah air ini. Dengan begitu, ibadah haji yang kita jalankan akan memompa kita untuk lebih giat lagi dalam berjuang demi tegaknya kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah kurban adalah dalam kehidupan ini tidak semata-mata materi, tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu spiritual. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa daging hewan kurban harus disedekahkan dan tidak boleh dijual belikan. Karena itu, dalam berkurban kita diajari bahwa dalam hidup ini semuanya tidak bisa sekedar materi, tidak sekedar dihitung dengan uang, semuanya selalu diperhitungkan dengan jika tidak memiliki uang, tidak punya kehormatan sehingga diremehkan. Padahal uang bukanlah segala-galanya, karena ada yang lebih dari itu, yaitu spiritualitas di diri kita masing-masing. Spiritual yang berasal dari kata spirit yang berarti semangat.
semangat untuk berkorban, berjuang, melakukan sesuatu pekerjaan, tidak sekedar mencari harta ataupun benda. Contoh yang paling gampang berkaitan dengan spiritualitas bisa kita sebutkan di sini. Contoh, ada seorang yang berjualan makanan. Dia mengatakan, saya kalau tidak berjualan merasa tidak enak. Sebenarnya jika tidak berjualan saya sudah cukup. Tetapi jika tidak berjualan saya merasa tidak enak. Karena pelanggan yang saya nanti akan di mana makan, ataupun pertanyaan-pertanyaan seterusnya dan seterusnya. Inilah contoh sederhana dari nilai-nilai spiritualitas yang lebih tinggi daripada materialitas belaka. Jamaah salat Id rahimakumullah, demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga ibadah yang sedang kita jalankan oleh para jemaah haji di tanah suci bisa menjadi haji yang mabrur, dan ibadah kurban yang akan kita lakukan terhitung sebagai amal yang bisa membawa kita menjadi manusia yang tidak hanya sekedar bersikap materialistik, tetapi juga memiliki jiwa spiritualitas yang tinggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantaha wantahu an ma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin ba'da fihi li nafsihi wa thanna bi malaikatihi bil qudusihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radhiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa arḍa'na ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa dhil ash-shirka wal mushrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wahdul man khadhala al muslimin wa dabbir a'da' ad-din wa 'alil kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal waba' والزلازل والمهن وسوء الفتنة والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.